Bagaimana caranya kita mengetahui bilangan ke-15 jika ada pola bilangan seperti yang ada di layar? Yang pertama, kita coba untuk melihat polanya terlebih dahulu. Ada 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kemudian kalau melihat pola seperti ini, disuruh mencari U15 atau unit ke-15, kita lihat dulu polanya dari bilangan yang ada. Yang pertama, dari 2 ke 5, 5 ke 8. Oh, selisihnya 3. Berarti kita tulis di sini, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Nah, cara yang pertama, kalau misalkan paling gampang dan unitnya masih kecil, kalian bisa menggunakan pola ini misalkan dengan diurutkan. Boleh nggak sih? Iya, boleh saja. Itu kan cara diurutkan. Kalau misalkan kita urutkan berarti menjadi ini adalah bilangan U ke 15 atau unit ke 15. Cara ini bisa digunakan bagi saya selama angkanya itu tidak terlalu besar. Itu kelemahannya. Bagaimana jika nanti angkanya besar? Maka kita harus membaca polanya, kemudian mengeneralisasikannya. Caranya bagaimana? Misalkan kita punya 2, 5, 8, 11, 14. Ini adalah unit pertama, U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5. Artinya dia N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan ini seperti itu. Kalau misalkan kita buat analisis sederhana, kita buat tabel. Ketika N-nya 1, maka U-nya 2. Ketika N-nya 2, maka U-nya 5. Ketika U-nya 3, N-nya 8. Ketika N-nya 4, maka UN-nya 11. Yang data yang kita punya seperti itu. Maka kita lihat dulu prediksinya bagaimana. Kita harus punya prediksi untuk polanya. Yang pertama, ketika U-nya 1, N-nya 2. Kita bisa menggunakan 2 itu dari mana? Pengelolanya dari N. Misalkan 2 itu bisa dari 1 tambah 1. Berarti kita tuliskan dulu nih. Oh, berarti N tambah N. Ini kan prediksi kemungkinan yang kita punya gitu. Mungkin N tambah N. Tapi kita lihat di pola yang kedua atau bilangan yang kedua. 2 ke 5, kalau N tambah N ini tidak bisa. 2 ke 5 itu ada N tambah ke 5, 2 menjadi ke 5 itu kan berarti kan 2 ditambah 3, seperti itu. Nah, 3-nya itu dari mana? 3-nya kita bisa membuat 2N min 1. 2N artinya apa? 3 itu dari 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 kan 4, kurangi 1, 3. 2 tambah 3, 5. Kita coba pola ini untuk ke bawahnya. Kalau misalkan 3, berarti 3 ditambah 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. 5 tambah 3, 8. Sesuai ya. Berarti kita tulis dulu. N tambah 2N min 1. Yang di bawahnya juga sama. Dia bisa menggunakan N ditambah 2N min 1. Nah, dari 3 bilangan ini, ternyata dia bisa diterapkan pola yang sama. Yang satu ini bagaimana? Kita cek, apakah dia juga bisa menggunakan pola ini atau tidak. Kalau misalkan kita masukkan N-nya 1, berarti 1 tambah 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 tambah 2 kali 1, 2, kurangi 1, 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, bisa. Berarti ini N tambah
2n-1. Nah, kita sudah punya bentuk umum atau generalisasi dari pola yang kita punya. Berarti menggunakannya adalah UN sama dengan n plus 2n-1. Ini yang kita pakai. U15 nya bagaimana? Berarti kita tinggal memasukkan ke n nya. 15 ditambah 2 kali 15 dikurangi 1. 15 ditambah 2 kali 15 berapa? 30 kurangi 1 29. Hasilnya adalah 44. Nah, kita lihat sudah sesuai ya dengan yang ini. Gitu. Apakah caranya seperti ini saja? Tidak. Jadi masing-masing pola itu sebenarnya bisa diubah ke beberapa bentuk umum. Kalian bisa juga ini disederhanakan lagi, bisa juga menjadi UN sama dengan 3n-1 bisa. Atau dengan pola yang lain. Kemudian untuk yang kedua, kita punya bilangan 2 pangkat 10.000. Kalau misalkan kita menghitungnya secara manual, itu akan sangat lama dan bisa juga terpengaruh dengan ketelitian kita gitu. Nah, biar tahu caranya bagaimana, karena kita yang mencarinya hanya satuan, maka kita fokus ke angka satuan gitu. Nah, angka satuannya di sini 2 ya, karena ini cuma satuan aja 2. Maka kita menggunakan pola bilangan berpangkat dari satuannya. Kita coba breakdown dulu. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16. Maka kita punya satuan 6. Ini dicari angka satuan, maka kita fokus ke angka satuan. 2 pangkat 5 itu 32. Angka satuannya 2. Kemudian 2 pangkat 6 itu 64. Angka satuannya 4. Oke, sampai sini kita lihat 2, 4, 8, 6, 2, 4. 2, 4-nya udah mulai berulang. Maka ada kemungkinan di sini kita punya pola. Pola yang berulang dari 2, 4, 8, 6. Nah, pola ini berulang, dia berulang tiap 4 bilangan berpangkat. Dia terus berulang. Nah, ketika polanya ini sudah terlihat, maka kita kembali ke pangkat di sini. Pangkat di sini 10.000 itu karena ini berulangnya tiap 4 kali, maka kita ini bagi 4. Kita bagi 4, hasilnya ada 250. Ada sisa atau tidak? Tidak ada sisa. Kita tulis tanpa sisa. Nah, jika tanpa sisa, maka otomatis pengulangan ke 250 nanti atau pangkat ke 10.000 nanti akan berakhir di pola yang keempat ini. Maka bisa dipastikan bahwa satuan dari 2 pangkat 10.000 itu adalah 6. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih.